Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Usikum wa nafsi bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah kata yang sangat besar sekali yang membuat kita takut. Kata tersebut adalah kufur. Pertanyaannya, apakah antum bertanya, pernah terlintas dalam hati? Apakah kita pernah melakukan sesuatu kekufuran? Atau bahkan mungkin saat ini kita sedang melakukan sebuah kekufuran? Atau mungkin saat ini kita tercatat sebagai orang-orang yang kafir? Naudzubillah summa naudzubillah. Dalam Al-Quran terdapat 509 kalimat yang berkaitan dengan kekufuran. Ada beberapa kalimat yang mau kita garis bawahi dalam salat Jumat kali ini. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Ditambahkan oleh ayat lainnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dijelaskan dalam ayat lainnya pula, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam ketiga ayat tersebut, kita maklum dengan jelas bahwa setiap ada kata nikmat dan syukur, kata negasi berikutnya selalu berkata tentang kekufuran. Jadi, apakah ada kaitan antara syukur dan kufur tersebut? Kita kembali kepada suatu kisah terkenal dalam Al-Quran. Kisah tentang Qorun. Siapakah Qorun tersebut? Qorun adalah salah satu ahli neraka yang namanya terpampang, yang membuktikan bahwa orang tersebut adalah orang yang benar-benar dosanya sangat besar. Sejajar dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan, sejajar dengan Habil yang membunuh pertama kali, sejajar dengan Abu Lahab yang ingin menghancurkan Islam sedari awal Islam muncul di muka bumi. Allah berfirman, qala innama utituhu ala ilmin indi. Yaitu Qorun berkata, sesungguhnya harta ini yang kupunya saat ini seluruhnya atas dasar ilmu yang aku punya. Atau tidak ada unsur-unsur lain yang membuat dia menjadi orang kaya. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka man qablahu minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jama'a. Apakah dia tidak mengetahui bahwa ada orang-orang sebelumnya yang lebih kuat dari dirinya dan lebih kaya
dan mereka pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah menceritakan kisah Qarun yang dosanya tidak menjadi seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, tidak menjadi pembunuh pertama kali, tidak menjadi orang yang menghalangi dakwah keislaman. Dia hanya tidak mensyukuri nikmat. Ia ketika mendapatkan nikmat, dia berkata, ini milikku. Ini bukan punya orang lain. Ini bukan atas bantuan orang lain. Dia tidak pernah berkata puji bagi Tuhannya yang telah memberikan segalanya kepada dirinya. Dia tidak pernah memberikan harta tersebut kepada hal-hal yang baik. Dan harta tersebut mengakibatkan dirinya jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu bentuk kufur, yaitu kufur nikmat. Setelah munculnya kufur tersebut, terlihat kufur tersebut dalam diri Qarun, Allah memberikan azab yang pedih. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Karena apa? Karena tidak syukurnya dia, rumahnya, dirinya, hartanya seluruhnya masuk ke dalam tanah. Menjadi azab yang pedih bukan karena tidak lain, melainkan karena dirinya tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur di sini adalah kesadaran menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri kita yang ditunjukkan dengan keimanan, lalu diucapkan dengan lisan, ditunjukkan dengan menjauhi segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Syukur adalah lawan kata kufur. Dan seseorang yang tidak bersyukur adalah seseorang yang kufur. Dan seseorang yang melakukan kekufuran dalam bahasa Arab disebut sebagai kafir. Pertanyaannya saat ini, apakah antum termasuk orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang-orang sekeliling antum, dan terutama kepada Allah yang menciptakan antum, sehingga antum pantas disebut kafir atau tidak? Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Manusia adalah makhluk yang pelupa, yang banyak salah. Tidak mungkin bagi seseorang tidak bermaksiat. Maka bagaimana cara agar kita bermaksiat, namun maksiat tersebut tidak dihitung sebagai dosa? Apakah ada cara untuk kita bermaksiat namun tidak dihitung sebagai dosa? Lakukan 5 hal ini, maka maksiat antum tidak akan dihitung sebagai dosa. Pertama, jika antum ingin bermaksiat kepada Allah, jangan makan dari rezeki Allah. Kedua, jika antum ingin bermaksiat kepada Allah, jangan di atas bumi Allah. Ketiga, jika antum ingin bermaksiat kepada Allah,
sembunyilah di tempat yang Allah tidak akan menemukan antum. Keempat, jika antum bermaksiat kepada Allah dan saat itu malaikat pencabut nyawa datang, suruhlah dia agar menunda pencabutan nyawa tersebut. Kelima, jika antum bermaksiat kepada Allah lalu antum masuk neraka karena maksiat tersebut, maka kaburlah dari malaikat penjaga neraka. Niscaya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bisa melakukan maksiat namun tidak dilihat oleh Allah, tidak bertanggung jawab atas maksiatnya, dan seluruh maksiat pasti akan ada pertanggungjawabannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihad dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.